Kita adalah ahli geologi karena kita menyukai spesimen mineral yang indah, atau fosil yang bagus atau pegunungan yang megah. Woodford, 1956. Banyak ahli geologi struktural akan berpendapat bahwa topik penelitian utama dalam disiplin ilmu ini adalah pembentukan gunung. Pembentukan gunung menghasilkan banyak lanskap paling dramatis di planet kita dan memberikan banyak kesempatan untuk melarikan diri dari lingkungan perkotaan ke alam liar untuk berbagai bentuk rekreasi. Pegunungan sangat memengaruhi iklim lokal dan memberikan tantangan bagi pembangun jalan dan bendungan. Hanya sedikit yang dapat mengatakan bahwa hidup mereka tidak terpengaruh oleh pegunungan. Pertanyaan yang jelas adalah, mengapa pegunungan ada di sana? Tidak ada satu jawaban pun yang kredibel dan para ahli geologi telah mengidentifikasi beberapa proses tektonik yang menyebabkan pembentukan gunung. Di sini kita menjelaskan salah satu proses tersebut karena cukup mudah dipahami dan karena hal itu memberi kita informasi tentang bab yang menarik dalam perkembangan geologi struktural pada paruh kedua abad ke-19. Kita dimulai ketika John Wesley Powell berhenti sejenak dalam salah satu perjalanan perahunya yang menegangkan menyusuri Sungai Colorado, tahun 1869 sampai 71, dan mendaki keluar dari ngarai yang dalam untuk melihat sekeliling. Di seberang dataran tinggi Utah Selatan, Paul melihat beberapa puncak gunung, yang puncaknya ditutupi batuan abu-abu masif yang jelas bukan sedimen. Salah satu puncak di dekatnya, yang kemudian dinamai Gunung Hillers, ditampilkan pada halaman depan bab ini. Paul memberi nama pegunungan itu, Pegunungan Henry, untuk menghormati fisikawan terkemuka Joseph Henry. Jika dilihat dari sudut pandang sekarang, memang pantas bahwa pegunungan ini, yang akan mengungkapkan kepada orang lain salah satu proses fisik mendasar pembentukan gunung, dinamai menurut nama seorang fisikawan. Peta geologi wilayah yang dapat dilihat Powell dari tempatnya bertengger di sisi ngarai terdekat. Lapisan Mesozoik di wilayah ini berkisar dari formasi Cutler Permian hingga grup Mancos Kapur atas. Di sebagian besar dataran tinggi terdekat, lapisan-lapisan tersebut miring hanya beberapa derajat ke barat, sehingga batuan yang semakin mudah muncul dari timur ke barat di peta ini. Mengganggu struktur sederhana ini, gambar pukul 1.16 adalah peta geologi wilayah yang dapat dilihat Powell dari tempatnya bertengger di sisi ngarai terdekat. Lapisan Mesozoik di wilayah ini berkisar dari formasi Cutler Permian hingga grup Mancos Kapur atas. Di sebagian besar dataran tinggi terdekat, lapisan-lapisan tersebut miring hanya beberapa derajat ke barat, sehingga batuan yang semakin mudah muncul dari timur ke barat di peta ini. Mengganggu struktur sederhana ini. Paul bertanya-tanya tentang asal-usul pegunungan yang spektakuler ini, tetapi misi utamanya adalah eksplorasi sungai sehingga ia hanya memandanginya dari kejauhan. Beberapa tahun kemudian, sebagai kepala survei geologi di Washington, D.C., Paul mengirim seorang ahli geologi muda, Grover Carl Gilbert, untuk menyelidiki dataran tinggi Wasatch, tepat di sebelah barat Pegunungan Henry, dan untuk melakukan survei topografi dan geologi di wilayah tersebut. Karir Gilbert dan banyak kontribusinya terhadap geologi dijelaskan dalam buku Grover Carl Gilbert, A Great Engine of Research, Pine, 1980. Gilbert bekerja dengan menunggang kuda, meliputi area dari Salina, Utah, hingga tepi barat Pegunungan Henry dari akhir Juni hingga pertengahan Agustus tahun 1875, Gilbert, 1877. Kronik perjalanan ini diuraikan dengan jelas dalam buku catatan lapangannya dan telah direproduksi dan diberi catatan oleh Charles Hun, 1988a. Dari laporan Gilbert tentang geologi Pegunungan Henry, yang diterbitkan pada tahun 1877, direproduksi sebagai sisipan pada gambar pembuka untuk bab ini. Gambar ini mengilustrasikan bentuk lapisan sedimen yang bergeser, dan sekarang terkikis, yang membentuk kubah struktural Gunung Ellsworth. Dasar diagram ini diambil pada permukaan laut modern dan lapisan-lapisan tersebut secara umum dibagi menjadi 4 lapisan, Paleozoikum atas di bagian bawah, diikuti oleh Trias dan Jura, kemudian Kapur, dan akhirnya Tersier di bagian atas. Setengah bagian dekat diagram menampilkan topografi Gunung Ellsworth saat ini dan setengah bagian jauh menunjukkan bentuk lapisan dalam kubah struktural. Dalam kata pengantar laporan ini, Gilbert berkomentar sebagai berikut. 2 bulan akan menjadi periode yang terlalu singkat untuk mensurvei 1000 mil persegi di Pennsylvania atau Illinois, tetapi di dataran tinggi Colorado, waktu tersebut terbukti cukup.
Beberapa pandangan komprehensif dari puncak gunung memberikan gambaran umum tentang distribusi formasi, dan sisa waktu dihabiskan untuk memeriksa lokasi-lokasi yang paling baik menampilkan fitur-fitur khusus dari struktur tersebut. Tampilan yang begitu menyeluruh dan pemeriksaan yang begitu memuaskan, sehingga dalam mempersiapkan laporan saya merasa kurang dari sebelumnya keinginan untuk mengunjungi kembali lapangan dan membuktikan kesimpulan saya dengan pengamatan yang lebih luas. Gilbert, 1877. Helm. V. Ciri-ciri struktur yang unik tersebut mengungkapkan dua proses utama yang membentuk pegunungan Henry, yaitu pergeseran lapisan batuan ke atas dan proses erosi yang mengukir pegunungan seperti yang kita kenal sekarang. Sebagai ahli geologi struktural, proses pertama inilah yang menarik perhatian kita, sementara ahli geomorfologi secara alami akan fokus pada proses kedua.